Hai, halo semuanya. Hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema pesan alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan kepada kalian atau terhadap koneksi kalian. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle. Malam ini kita ritual candlenya menggunakan lilin love frekuensi. Ya, ini kolaborasi antara aku dengan Bahaikal. Yang mau silahkan beli di link deskripsi. Oke, aku akan kirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Ya, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading kita akan cek energi dulu. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah di channel aku, baru aja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian dapat pesan positif dan manfaatnya. Untuk kalian yang udah lama, udah setia banget, udah bangkotan, udah master dan suhu di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini. Buat yang suka ngasih tip, gift atau super thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebun. Cek energi sambil aku disclaimer ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Jika tidak, jangan dipaksakan. Kalian harus bijak dalam menyikapi readingan aku. Ya, jangan ditelan bulat-bulat. Yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini. Di kolom deskripsi yang mau pesan lilin juga ada linknya di situ ya. Tolong kalau yang mau menghubungi cukup di chatting aja ya. WA aja, nanti dibalas di chat aja. Jangan telepon. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada The Empress. Ada perbedaan usia yang lumayan senjang antara kamu dengan dia, tapi hubungan ini lumayan hubungan yang membuat satu sama lain merasa nyaman, tenang dan damai. Apalagi di sini yang aku lihat ada energi support system dari salah satunya. Ada energi keibuan yang memberikan kehangatan layaknya seperti anak sendiri. Ya, jadi kalaupun yang pria nggak masalah, berarti kamu punya jiwa keibuan melindungi dia, ya. Karena yang nonton pasti ada maskulin dan feminin. Oke, di sini ada the lovers, ada perasaan cinta, tapi kenapa ada pertimbangan, ya? Apapun situasi kalian saat ini sesuai tema ya, alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan. Aku nggak tahu. Dengan love ini berarti yang nonton banyak sekali. Ada yang situasinya masih bersama, ada yang sudah berpisah atau sedang berjedah. Ada perasaan cinta yang bisa dikatakan masih dia simpan atau sampai hari ini dia masih merasakan hal tersebut. Ya, cuman nggak tahu kenapa ini. Ya, the loversnya ini kayak ada sedikit pemicu atau ada sedikit sesuatu yang membuat hubungan ini jadi kurang baik ya. Ibarat gunung meletus itu kan bukan langsung jelegar meletus, pasti ada proses-prosesnya. Jadi mungkin ada percikan-percikan, ada hasutan-hasutan atau trust isu lain seperti itu. Ini ada yang menyalahkan, ada yang nggak bisa berbuat apa-apa ya, lebih memilih diam. Oke, kemudian sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles juga menggambarkan saat ini dia lagi juggling terhadap pilihan.
apapun pilihan yang ingin dia tentukan, dia pengen apapun itu adalah hal yang terbaik. Ini bisa tentang urusannya sama kalian, bisa juga tentang kehidupan. Ya, lagi agak kerja keras untuk ngurus masalah kestabilan keuangan, ya. Atau dia lagi melarikan pikirannya dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ada King of Wands lagi mengamati tapi masih memiliki ketertarikan. Ada ketertarikan yang bisa dikatakan belum lepas dari energi kalian. Di sini ada energi stalking, lagi memantau, mengamati, ada sedikit kecemburuan yang dia rasakan. Entah kecemburuan ini kalau memang masih bersama, dia lihat gejala mungkin kamu ada yang dekatin atau lagi mendekatin. Ya, kalau yang nggak bersama mungkin kecemburuan melihat adanya perubahan-perubahan atau jangan-jangan kalian udah pada move on. Energi kalian di sini ada Six of Wands, ada appreciate yang kalian dapat ya, ada pencapaian-pencapaian untuk masalah pekerjaan yang mungkin saja saat ini sudah bisa dikatakan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di sini juga aku melihat ada satu sisi perjuangan, memperjuangkan, masih ingin berupaya atau sedikit aja ada harapan kecil bahwa masih bisa terkoneksi dengan orang yang ada di sini. Masalah koneksinya ingin apa beda-beda ya, ada yang ingin kembali, ada yang ingin menuntaskan, ada yang ingin validasi dan lain-lain. Tapi kayak kalau bisa dikasih kesempatan pengen sekali lagi bertemu atau sekali lagi bertutur kata, ada yang mau dituntaskan ya, ada yang agak menggantung kayaknya. Seven of Swords lagi mengatur satu strategi nih ya. Ada rencana, ada planning yang sedang kalian ingin lakukan terhadap sesuatu atau seseorang. Jika ini tentang kerjaan, ya mungkin kalian lagi mengupayakan sesuatu supaya terupgrade, supaya mendapatkan appreciate. Tapi jika tentang dia, berarti memang ada strategi gimana ya caranya, gitu. Kemudian sini ada Queen of Pentacles, banyak yang sukses juga di sini yang aku lihat. Banyak yang bisa dikatakan mungkin kalian orang-orang yang sudah dalam kondisi mapan atau mampu, tapi ada beberapa sisi yang kadang-kadang menjadi keluhan dalam diri kalian. Bisa jadi mungkin kalian ngerasa, aduh aku nih kan udah cantik, cakep, ganteng, udah mapan, udah punya ini, punya itu. Tapi kenapa ya kalau untuk urusan cinta masih agak gagal gitu ya. Jadi kayak ada pencapaian-pencapaian yang kalian dapatkan dalam kehidupan kalian, tapi sepertinya ada kehampaan. Ada satu titik semu, jenuh, kayak kosong. Itu ada kekurangan sesuatu, kekurangan kasih sayang kah, kekurangan apa ini? Oke, kita lihat ya situasi kalian. Releasing, kemudian ada Divine Masculine, kemudian ada Possibilities, kemudian di sini ada Commitment. Sorry, kartunya jatuh ke bawah meja. Banyak soalnya nggak bisa diambil. Oke, kemudian di sini ada Family. Banyak hubungan third party yang menjalin hubungan dengan seseorang yang bahkan sudah memiliki hubungan resmi ya, entah kamunya atau dianya atau bahkan kedua belah pihak nih. Oke, main energi kalian di sini ada Memories ya. Ada seseorang yang masih merindukan kalian, tuh kan masih terlihat tadi ya. Ada situasi bernostalgia. Jadi di sini memang ada energi yang masih tarik-menarik antara kamu sama dia. Jadi walaupun misalnya terlihat seolah-olah kayak udah nggak mungkin, tapi sebenarnya di dalam pikiran dia masih ada mengenang tentang diri kamu. Ya, di sini ada releasing, letting go, moving on, walking away. Ada seseorang yang memang sudah meninggalkan. Ya, ada yang sudah move on juga saat ini, dan kalau yang aku lihat releasing ini tidak
apa ya, tidak sepakat sih. Kalau sepakat ini kan kalian berantem sama-sama berdua, ya udah kita putus, kita bubarlah kalian. Kalau ini enggak, ini cuma sepihak. Mungkin kamunya belum mau putus, belum mau bubar, tapi dia meninggalkan begitu aja, ya. Atau bahkan ada yang diputusin atau ditinggalkan melalui WA, atau ada yang di ghosting yang lebih ekstrimnya. Gimana nih pacarannya ketemu, hubungannya ketemu, begitu bubaran cuman lewat WA atau chattingan. Kita bubar ya. Kemudian sini ada divine masculine, yang masculine energy. Di sini banyak energi single mother atau wanita yang usianya lebih tua walaupun nggak single mother ya. Jadi nggak semuanya single mother, tapi ada perbedaan usia. Maskulinnya yang lebih muda daripada si femininnya. Tapi di sini walaupun perbedaan usia ini terjadi dalam hubungan kalian, yang mendominasi adalah energi si maskulinnya. Dan jika kalian yang menonton di sini adalah maskulin, maka ini energi terkuat kalian. Kalian ingin mendominasi hubungan, kalian ingin mengontrol hubungan dengan dia, tapi sepertinya kalian nggak bisa lakukan itu karena dia mungkin nggak tahu, entah memang pingin bebas atau kayak dia masih berjiwa liar, berjiwa bebas maksudnya, sorry, atau berjiwa kayak nggak mau diatur atau belum mau diatur, ya. Kemudian sini ada possibilities tentang kemungkinan-kemungkinan di hubungan kalian. Free spirit, adventure, risk ya, hubungan yang penuh dengan resiko. Hubungan free spirit artinya hubungan yang penuh dengan kebebasan. Artinya di sini ada hubungan yang disembunyikan, hubungan yang penuh dengan pertualangan, ya. Hubungan yang landasannya berdasarkan fisik atau mungkin dijalin hanya landasannya untuk bercocok tanam atau passion. Kemudian ada komitmen, ada yang merencanakan pernikahan, ada yang merencanakan pertunangan, mungkin sudah melakukan perjanjian lah ya, udah berjanji, atau bahkan sudah dikenalkan kepada salah satu pihak keluarga, tapi sepertinya belum bisa direalisasikan. Ada juga yang mungkin sudah bertunangan atau udah menikah, tapi akhirnya nggak berhasil juga di sini. Ini ada hubungan third party, ada hubungan yang terselubung. Artinya nggak tahu kamunya yang bawa third partinya atau dia yang bawanya, ya. Atau memang ada cinta yang bersegi-segi juga bisa. Family, fertility, parenthood, pregnancy. Kalau kalian yang pernah berkeluarga sama dia, mungkin kalian udah pernah punya anak dari dia. Tapi yang belum, mungkin juga pernah sampai memiliki anak juga bisa, tapi tanpa pernikahan atau cuma nikah siri ada. Ada juga di sini yang terlalu termakan oleh trust issue dari family, sehingga family itu adalah prioritas utama. Mungkin adalah ada hubungan yang terlalu dipengaruhi dengan ucapan-ucapan atau izin restu dari keluarga. Itu kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Ace of Pentacle, ada dua Ace of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Moon, ada Pisces. Kemudian ada Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, komplit ya, hampir semua zodiak ada di sini. Di slide 1 ini. Kemudian ada The Devil, Capricorn. Di sini banyak yang hubungannya agak kurang enak nih. Ghosting iya, udah ditinggalkan iya. Kalian berdealing, aku baca karakter dia dulu ya. Kalian berdealing sama seseorang yang adiksinya kuat banget atau ada memiliki yang namanya codependency di sini ya. Dengan kartu Devil ini ya. Apa ya? Tadi sudah aku sebutin juga bahwa hubungan ini mungkin landasannya, pondasinya adalah tentang ketertarikan fisik. Ya, tentang gimana berjalan aja dulu, nanti gimana nanti, tanpa mempertimbangkan kalau nanti itu sudah perasaan semakin dalam, ya, itu biasanya akan sulit untuk dilepaskan. Kalian juga berdealing sama seseorang yang komplit juga di sini, ada yang player, ada yang playing victim, ya, ada yang masih playing around.
Ada yang masih suka kenalan sana kenalan sini, yaitu playing around lah ya, sorry. Atau juga di sini ada seseorang yang bisa dikatakan kemapanannya belum terlalu matang, belum siap, kedewasaannya juga belum siap. Ada yang ketergantungan dengan sesuatu, ada juga yang bermasalah dengan hukum, atau memang kerjaannya di bidang hukum juga bisa ya. Atau di bidang yang berkaitan dengan surat menyurat atau legalitas. Ada yang promosikan sesuatu juga. Kalian juga berdealing sama seseorang yang masih agak lumayan childish di sini, tapi keras kepala, ego, merasa bahwa dirinya yang paling benar atau dia yang memiliki pengalaman banyak dalam kehidupannya. Energinya belum terlihat serius ya, karena di sini aku lihat dia masih dalam situasi bertransformasi terhadap diri dia sendiri. Jadi kayak hubungan kamu sama dia itu dijadikan batu loncatan ya. Ketemu sama kamu itu adalah sisi positif sebenarnya buat kamu ya, bahwa kamu itu telah membangkitkan seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun ada sisi positif, tapi mungkin beberapa di antara kalian masih merasa bahwa itu nggak fair buat kalian ya. Walaupun sudah memberikan ibaratnya kayak sedekah lah katakan. Mungkin dari sisi perasaan kalian merasa tersakiti, tapi di sini yang aku lihat ada alasan semesta yang menggiring dia ke dalam diri kamu untuk sedikit menebus atau menghapus karma-karma kamu di masa lalu. Ya, jadi diingat lagi apakah dulu pernah menyakiti perasaan seseorang atau melakukan sesuatu. Nah, dia ini sepertinya datang untuk membersihkan hal-hal tersebut. Makanya kamu dibuat sakit banget, makanya kamu dibuat kecewa banget. Ya, makanya mungkin di sini banyak sekali yang memang terlihat masih mengharapkan yang namanya validasi, masih mengharapkan yang namanya kejelasan-kejelasan yang sebenarnya tanpa kalian harus meminta pun kejelasan itu dengan tindakan dia, dengan perilaku dia, itu sudah jawaban bahwa dia nggak butuh mengucapkan atau memberikan validasi. Tindakan adalah validasi yang paling akurat menurut dia. Itu ya. Di sini beberapa di antara kalian memang banyak berdealing dengan seseorang yang mungkin ya, kansnya, peluangnya adalah melihat potensi besar yang ada di dalam diri kamu. Bahwa dia melihat bahwa kamu adalah sumber keberuntungan, bahwa kamu adalah seseorang yang bisa memberikan harapan baru, angin baru ya, atau peluang-peluang lainnya dalam kehidupan dia. Ada yang awalnya cuman merasa ketertarikan fisik dulu. Ya asik juga nih kayaknya kenalan, cantik, cakep. Kenapa nggak dicoba aja? Ya seperti itu. Ada yang cuman iseng-iseng main-main, akhirnya ketempelan. Ketempelan kayak setan aja. Akhirnya dari situ ini terjadi nih satu hubungan antara kamu sama dia. Nah, aku melihat kayak dia melihat ada potensi besar dalam diri kamu. Nah, kenapa nggak dimanfaatin aja ya? Kayaknya nih orang baik, kayaknya nih orang gampang luluh, atau kayaknya nih orang royal deh. Ya udah deh lanjutin aja. Ada yang rencana di awal tuh cuman ibaratnya kayak entah one night stand atau cuman ya kenal beberapa kali udah deh kayaknya cuman pingin tahu aja, tapi akhirnya kebablasan. Tuh dia, makanya ketempelan. Ya, kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan misterius dan di sini terlalu banyak perbedaan antara kalian berdua. Ini ada pilar, ada tower yang dua tapi berjauhan. Sebenarnya dekat, bisa tatap-tatapan ya. Jadi ibaratnya nih kayak kalian bisa menyentuh dia, tapi nggak bisa mendapatkan fisiknya mungkin, perasaannya mungkin, atau sebaliknya ya, bisa mendapatkan fisiknya tapi nggak bisa mendapatkan perasaannya. Pokoknya ada aja ya. Padahal hubungan ini sudah berjalan tapi nggak tahu dari sudut mana aja. Pokoknya ada aja masalahnya, ada aja perbedaannya. Jadi untuk bertransformasi, untuk mengupgrade hubungan ini ke jenjang atau ke tingkat yang lebih lanjut tuh rasanya kayak sulit banget. Seperti itu. Ditambah lagi kalian memang berdealing sama seseorang yang mungkin misterius, tertutup, atau introvert lah. Walaupun introvert mungkin nggak antisosial ya. Jadi lebih kepada kayak dia banyak menutupi sesuatu dari kamu, entah latar belakangnya, entah masa lalunya, atau apapun yang ada di belakang dia. Jadi kayak dia ini orangnya nggak gampang percaya sebenarnya. Jadi kalau dia belum yakin benar siapa orang yang benar-benar bisa dia percaya, maka dia nggak akan menceritakan atau membongkar apapun yang ada di dalam diri dia. Jangankan aibnya, bahkan kelebihannya pun mungkin nggak terlalu dia tonjolkan. Di sini ada Eight of Cups ya, ini dia. Ada energi memberi terus, akhirnya lelah sendiri. Yang tadinya mungkin kamunya sudah terlanjur kesal, padahal kamu yang mungkin sering banyak mengancam. Jadilah kalau gini kita bubaran aja, tapi maksud kamu mengancam itu adalah untuk melihat dia ini serius apa enggak.
Dia ini gimana orangnya, tapi dari ancaman kamu atau gertak sambal kamu, dia malah membuat sesuatu itu menjadi real, menjadi nyata. Oke, kamu pingin berpisah, ya udah kita berpisah aja. Kenapa susah banget kayak gitu, ya. Terlalu banyak aturan yang dia buat mendominasi keadaan atau hubungan kalian. Jadi memang banyak aturan-aturan yang dia buat. Kalau kamu nggak boleh nih berteman sama ini, nggak boleh kenalan sama ini sama itu. Pokoknya ada aja batasan-batasan yang dia inginkan supaya kamu nurut sama kemauan-kemauan dia. Bahkan di sini ada yang awalnya kenal dari sosial media segala macam, tapi begitu sudah sama, kita jangan temenan lagi ya, jangan follow-followan, justru kayak udah nggak boleh terkoneksi lagi supaya aktivitasnya tidak terlihat di mata kamu apapun yang dia lakukan. Itu komplit ya. Sorry ya, aku kemarin malam gak reading. Sebenarnya mau reading harusnya. Ini udah aku standby-in tema ini semalam. Terus karena aku makan dulu, terus aku pikir ntar lagi deh, nyantai dulu sambil nonton di sofa. Yang ada aku ketiduran, nggak ada yang bangunin habis tuh. Ya udah bablas akhirnya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Wheel of Fortune, tuh kan jatuhnya di bawah Ace of Pentacle. Artinya memang di sini dia merasa bahwa kamu itu adalah sumber keberuntungannya. Dia merasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang beda. Kamu itu adalah seseorang yang mungkin selama ini ya belum dia temukan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat beberapa di antara mereka begitu ketemu sama kamu jadi kalap mata, ya. Wah, kesempatan besar. Akhirnya dari kalap mata ini muncul ide-ide lain seperti itu. Bahkan yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang kenalan dengan seseorang yang mungkin kamu rasa dia injek semut aja nggak mati itu semut. Orangnya terlihat pendiam, kayak nggak mungkin deh dia melakukan hal itu gitu. Tapi nyatanya tetap melakukan hal tersebut, ya. Kemudian ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Dia adalah seseorang yang keuangannya belum stabil. Mungkin di sini banyak yang membantu menjadi support system atau jangan-jangan jadi ATM berjalannya dia. Sekalipun ada yang bisa dikatakan dia dengan cara halus ya, tidak meminta terang-terangan dengan kamu, tapi ada kode-kode yang selalu dia berikan. Misalnya, aduh kendaraanku nih tadi bannya gini, misalnya kita ambil skala di motor deh ya. Aduh tadi motorku bannya gundul, licin, hampir jatuh gini gitu. Itu kode gitu. Atau tadi aku tuh lagi jalan sama teman aku, tiba-tiba aku ngelihat ini, itu kode gitu. Atau hal-hal yang lainnya bisa dikatakan sebenarnya ada sesuatu yang dia inginkan, tapi dia tidak ingin terlihat meminta. Dan itu beberapa di antara kalian ada yang paham dengan kode itu, lantas memanjakan dia dengan hal tersebut. Dan ada sih yang secara barbar langsung ya, dengan artian ya berani gitu. Tolong dong aku gini gitu, tolong dong kucingku sakit, tolong dong tetanggaku begini begitu. Jadi memang di sini hubungan kalian banyak azas manfaatnya. Ya, kalau tidak memanfaatkan secara finansial atau materi, ada yang memanfaatkan secara tanda petik gairah, passion, atau sexual chemistry ya. Jadi kalau ketemu cuman pengennya gitu aja misalnya. Jadi tujuannya hanya untuk itu. Ya, ada Knight of Swords, selalu terjadi konflik, pertengkaran, tuntut menuntut. Ya. Artinya tadi mungkin beberapa di antara kalian ngerasa sudah memberikan sesuatu kepada dia yang lebih, ya sementara dia tidak memberikan effort balik atau nggak memberikan feedback sesuai harapan kamu. Akhirnya kadang-kadang aku tuh udah banyak berkorban loh sama kamu, kok kamu gini, kok kamu gitu. Ada di sini juga yang bisa dikatakan terjadi keributan yang berkaitan dengan ungkit mengungkit. Bisa jadi juga dia mengungkit, ya. Gara-gara aku sama kamu hubungan aku jadi begini loh di luar sana, aku jadi begini-begini, kamu harusnya tuh begini, macem-macem lah versi tuntut menuntut di sini. Karena apa itu terjadi? Karena ada yang terbongkar di sini. Ada satu aib besar sepertinya yang terbuka atau sengaja dibuka oleh salah satu pihak. Itu dia. Bahkan ini ada beberapa yang impactnya besar kalau aku lihat. Bukan sekedar misalnya dibongkar ke salah satu pasangannya kamu atau pasangannya dia. Bisa jadi ke beberapa instansi mungkin, atau ke tempat kerja mungkin, atau bahkan melebar ke keluarga. Oh anakmu tuh begini, oh adikmu tuh begini, atau ke kerjaan tuh karyawan yang ini begini begitu. Pokoknya nih ada sesuatu yang kebongkar, tapi bukan yang main-main gitu. Bukan yang sekedar dari 2 atau 3 pihak, tapi udah kemana-mana. Sampai kayak mempermalukan juga ada ya.
Kalian kalau yang udah lama ikutin aku, kalian pasti akan paham dengan kartu ini ya. Ini jarang aku pakai, tapi kartu ini kalau ngebongkar kisah yang sesadis-sadisnya juga kelihatan. Kartunya lumayan keras, jadi kadang yang kayak tadi aja impact sebesar-besarnya pun terlihat semuanya ya. Kemudian ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius ya. Kalian berdealing sama seseorang yang suka tebar pesona, dia suka menjaga penampilan ya. Kadang-kadang attitude-nya di depan umum, di depan orang banyak itu baik banget, bagus banget. Kayak kamu ya tadi, nggak nyangka aja nih orang bakal melakukan sesuatu yang menurut kamu nggak dia banget deh gitu, karena dia tutur katanya bagus, sopan, begini begitu di depan orang, begini begitu. Tapi nggak tahu kan ya, kenapa ketika emosionalnya meningkat di dalam diri dia ya terhadap hubungannya sama kamu, dia itu bisa berubah 180 derajat. Jadi kayak, hah kok gini? Ya, karena ada energi teplengang-plengongnya nih kalian. Kaget sama apa yang tidak kalian lihat selama ini di dalam diri dia, akhirnya keluar. Seperti itu. Ya, dia ini orangnya kalau ke warung aja pun dia nggak bisa yang namanya berpakaian sembarangan, minimal rapih. Dia sangat menjaga yang namanya penampilan, baik itu secara fisik, kesehatan, kebugaran, makanan mungkin, atau dari tampilan juga, wajah mungkin kinclong, seperti itu. Orangnya selalu suka dipuji-puji atau dibangga-banggain. Kalau udah dibilang, kamu cakep ya, kamu cantik ya, seneng banget ya. Oke, last one. Di sini ada Prince of Cup, ini dia. Kan masih suka tebar pesona, playing around ya. Tapi di sini kalau yang aku lihat, seseorang ini sebenarnya masih pengen balik nih, pengen nawarin perasaan lagi ke kalian. So belum lepas. Tapi ya kembali lagi kepada kalian, belum lepasnya gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang tidak dia dapatkan di luar sana, tapi dia cuma bisa dapatkan dari kamu. Beberapa energinya agak kurang enak, kalaupun mau balik tujuannya seperti itu. Hati-hati. Ya, karena di sini yang aku lihat tuh kan ada Prince of Pentacles. Ya, kalian tuh masih berdealing sama seseorang yang masih pingin kayak apa ya? Kayak mencari jati diri. Masih bisa dikatakan orangnya juga lumayan bermuka dua atau bermuka-muka nih. Kesini mau coba, kesana mau coba, ya. Hatinya tuh kayak masih kayak apa? Tsunami, kayak ombak. Sebentar bisa surut, sebentar bisa bergejolak gitu. Ya, orangnya suka ngetes-ngetes juga, suka ngasih uji ombak ke kalian. Hatinya selalu bergemuruh, nggak tentu arah. Ya. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Prince of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Menunggu. Nah, kan? Menunggu validasi. Mengharap bahwa ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Terutama mengharap dia mengakui satu kesalahan yang pernah dia buat kepada kamu, atau ya mengakui atau memberikan satu bentuk penyesalan terhadap diri kamu. Kamu menunggu, bahkan melihat, menyaksikan. Ya, kamu benar-benar ingin menyaksikan sesuatu terjadi terhadap diri dia. Ya, tadi entah penyesalan akhirnya datang, atau ya sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Gitu. Tapi kalau beberapa di antara kalian mengharapkan dia datang dengan penyesalan, aku rasa itu akan terjadi sih. Beberapa energi mungkin ada yang cepat di minggu ini, ada juga beberapa di bulan depan. Ya. Karena aku lihat di sini ada energi ingin melakukan suatu pengakuan dari dia. Oke, kita lihat ya. Apa tadi temanya? Pesan alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan terhadap koneksinya sama kamu. Ada Eight of Swords, aku terbelenggu, aku terkurung, aku menderita kalau kamu tahu saat ini. Ya, aku nggak bisa banyak melakukan hal-hal yang sebagaimana mestinya bisa aku lakukan ketika aku bersama kamu. Ada hal-hal yang membatasi dia saat ini, ya. Gemini, Libra, Aquarius. Lagi terbelenggu dengan sesuatu, ya. Ada kejenuhan, apalagi misalnya nih, yang terbelenggu oleh yang namanya kontrak kerja. Padahal ternyata setelah tekan kontrak, tidak sesuai dengan harapan, sementara harus meneruskan. Mau melepaskan nanti kena denda, kena penalti. Ya, membuat dia terbelenggu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ini tentang perasaannya ke kamu saat ini, dia tuh lagi terkurung dengan pemikiran-pemikiran sendiri. Terkurung dengan hal-hal yang justru menyakiti atau menusuk dirinya sendiri.
ya. Ace of Coin ada 3 nongol. 1, 2, 3 ya. Alam bawah sadarnya sebenarnya ingin new beginning lagi sama kamu ya. Ada yang ingin dia mulai lagi dan sebenarnya itu sangat mengganggu pikiran dia ya. Ini juga tentang penyesalan kalau selama ini dia sudah membuat kamu tidak nyaman. Ada energi mais atau tikus ya. Jadi kayak penyesalan lebih menuju kepada kayak selama ini dia membuat kamu tuh nggak tenang, nggak nyaman. Itu. Oke, kemudian ada Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Page of Cup 2, Page of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian The Hermit, Virgo. Ya, pesan alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah tentang maaf ya kalau kemarin aku meninggalkan kamu, ya. Maaf kalau kemarin aku banyak membawa sesuatu dari kamu, entah memang membawa dalam bentuk benda-benda atau membawa perasaan hati kamu, separuh nyawa kamu mungkin, atau membawa hutang atau membawa hal-hal lain yang benar-benar membuat kamu pada akhirnya merasa labil, merasa galau atau merasa seperti saat ini ya. Ini tentang pernyataan maaf. Maaf kalau kemarin aku cuma menjadikan kamu tempat persinggahan. Karena mungkin dia ngerasa bahwa kayak dia waktu itu kehilangan arah atau kehilangan hal baik dalam diri dia, dibutakan oleh sesuatu yang disebut dengan ambisi mungkin, atau obsesi-obsesi dalam diri dia, melihat banyak peluang yang bisa dia ambil sehingga dia nggak berpikir panjang ya. Kemudian ada Page of Cup ya, ini tentang pesan alam bawah sadarnya. Kalau aku ingin menawarkan perasaanku kembali kepada diri kamu, apakah kamu akan menerima? Ya, apakah kira-kira kamu masih marah? Atau memang ada sesuatu yang harus aku tuntaskan, aku bayar lunas terhadap diri kamu? Ya, ini juga tentang permintaan maaf kalau kemarin ketika bersama kamu masih menjalin hubungan, tapi dia sudah menawarkan perasaannya ke orang lain juga. Ya, pesan alam bawah sadarnya tentang aku saat ini sedang menarik diri. Aku saat ini memang sedang butuh yang namanya pencerahan. Bahkan, aku sedang berusaha untuk merecovery diri aku. Masih butuh banyak sekali perubahan-perubahan atau hal-hal yang harus aku perbaiki dalam diriku. Itu. Agak serius nih pesan alam bawah sadarnya. Dia lagi ada masalah deh kayaknya. Apapun masalahnya tersebut ya. Oke, kemudian sini ada Four of Wands. Pesan alam bawah sadarnya, aku masih suka mengingat betapa stabilnya ketika aku bersama kamu. Ya, betapa sebenarnya ketika bersama kamu tuh aku merasakan banyak perubahan, grow up. Ya. Dari aku yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang dihargai atau menjadi seseorang yang bisa dikatakan memiliki power di atas. Ya, artinya kalian banyak yang megang kendali atau banyak berjasa untuk meningkatkan atau mengupgrade entah ini pola pikirnya atau kehidupan dia. Ya, seminimal-minimalnya tentang motivasi ya. Kemudian ada King of Swords. Pesan alam bawah sadarnya ada 2 King of Swords ya. Ini tentang kayak dia meminta maaf kalau selama ini dia itu keras kepala banget. Kalau selama ini omongan-omongan kamu suka nggak didengar ya. Setelah kejadian, setelah mengalami satu benturan, dia baru sadar bahwa oh omongan kamu tuh kemarin benar, oh begini. Kesadaran yang telat, penyesalan yang terlambat ya. Gemini, Libra, Aquarius, tadi di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Pesan alam bawah sadar yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ada Four of Swords ya. Aku saat ini lagi menerima apapun yang datang ke dalam diriku. Lebih kepada memilih pasrah, mengikuti takdir semesta aja. Gak banyak hal yang bisa aku lakukan selain ya udah day by day ngikutin jalannya hidup, bangun tidur, sarapan, syukur kalau bisa sarapan, ya pergi kerja, balik lagi gitu. Kemudian di sini ada Five of Swords
ya. Kayak alam bawah sadarnya menyampaikan pesan kepada kamu bahwa saat ini kayak dia benar-benar harus bekerja keras, ya. Harus mungkin beberapa membayar karma juga, atau harus mengatur strategi, siasat untuk melanjutkan kehidupan dia. Tuh kan, ini lagi-lagi tentang sesuatu yang nyaman di dalam hubungan kalian. Nah, ketika dia sudah tidak bersama kamu, dia kerja keras banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, ada hal-hal di mana dia nggak mendapatkan kenyamanan lagi. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang kehilangan atau dimanipulasi oleh seseorang atau keadaan. Ini tentang permintaan maaf juga sih. Maaf ya kalau aku pernah memanipulasi kamu, bahwa kalau aku pernah memanfaatkan kamu. Kemudian di sini ada The Emperor, ya, pesan alam bawah sadarnya di sini yaitu tadi hampir sama dengan King of Swords, ya. Kayak penyesalan dalam diri dia pernah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, ya. Pesan alam bawah sadarnya kalau dia bisa memutar waktu balik lagi ke belakang. Seperti ada kata-kata yang ingin dia tarik kembali dari diri dia. Banyak flashback masa lalu yang dia dia review lagi tentang apapun ucapan atau tindakan yang pernah dia lakukan. Seperti itu. Dan pesan alam bawah sadarnya saat ini kayak entah nanti suatu saat kamu terima ataupun tidak, dia punya rencana datang ke diri kamu untuk menjelaskan sesuatu atau menyatakan, menyampaikan penyesalan, tapi minimal ada sekali aja pertemuan, ya, untuk dia mengeluarkan unek-uneknya. Wah, kalian adu mekanik nih, sama-sama pengen mengeluarkan unek-unek. Cuman kalau dia slow motion, kalau kalian kalau kalian pengennya cepet gitu, biar tuntas, jangan lama-lama. Nah, kalau dia bertele-tele nih. Oke, energi dia secara keseluruhan Knight of Cup, masih ingin menawarkan perasaan, masih memiliki sebentuk perasaan, ya, masih memiliki ketertarikan terhadap diri kalian. So, ini tentang penyesalan. Nah, itu dia, penyesalan tuh datangnya belakangan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Oke, kita lihat lagi ya pesan alam bawah sadar dia apa dari kartu oracle-nya. Oke, di sini ada kita bahwa hubungan ini perlahan-lahan, tuh kan? Slow motion energi dia, ya. Memang ada penyesalan-penyesalan, tapi kayak nggak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Action, sorry. Aku mau ini menjadi lebih dari satu pertemanan. Berarti memang Knight of Cup masih pingin balik lagi. Kemudian ada, aku harap kamu bisa memaafkan aku. Tuh. Kemudian di sini ada, tolong berhenti memaksa aku perlu memutuskan pilihan ini sendiri. Ini hermit tadi, dia lagi butuh waktu dulu, jadi biarin aja, dia butuh healing. Kemudian di sini ada, kondisiku tidak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini terlebih dahulu. Tuh benar kelihatan. Wih, ada keluar 7 ya. Aku sangat tertarik dengan kamu. Ya, berarti dia masih tertarik sama kamu. Kemudian ada, sulit bagi aku untuk jujur dengan diriku sendiri. Artinya beberapa di antara mereka ada yang belum tuntas sama dirinya sendiri, ya. Bottom of the deck-nya ada, kita bisa membangun ini bersama-sama. Tanya sama dia kapan. Kita cek energi zodiak, inisial nama dan angka terkoneksi. Oke, di sini ada Taurus, ada Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Scorpio. Bottom of the deck-nya Aquarius. Inisial nama. Ada W, ada S, ada F, ada E, ada N, ada Q. Kemudian ada D, ada R, ada V, ada O, ada H, ada G. Bottom of the deck-nya A. Malam ini aku belum bisa ngasih kalian pesan atau buku wejangan karena aku belum menemukan yang bagus. Bukunya banyak, besok aku seleksi lagi pagi-pagi. 17, 15, 28,
12, 7, 18, 22, 8, 24, 1. Bottom of the deck-nya 11. Oke. Aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.